Lo semua ngerasa gak sih? Makin kesini, hidup tuh makin mahal. Beli makan, naik. Sewa kos, juga naik. Bahkan, bayar parkir aja sekarang udah bisa ngalahin harga air mineral. Padahal ya, gaji gitu-gitu aja. Nah, kalau lo semua ngerasa kayak gitu, selamat. Lo semua baru aja kena penyakit yang namanya inflasi. Tapi tenang, lo nggak sendiri. Satu negara juga kena, bahkan mungkin satu dunia. Tapi nih ya, dari kecil kita nggak pernah diajarin apa itu inflasi. Yang kita tahu cuma harga naik dan itu wajar katanya. Gue bingung itu wajar dari mana. Coba lo semua mikir dikit aja. Kenapa semua harga bisa naik bareng-bareng di waktu yang bersamaan? Dan kenapa duit kita makin nggak ada harganya? Dan lebih parahnya lagi, setiap tahun selalu ada data inflasi dari pemerintah yang katanya cuma 2-3% aja. Tapi harga nasi padang di depan rumah lo udah naik dari harga 15.000 sampai 25.000. Itu lo bisa hitung sendiri lah berapa tuh kenaikan dari harga nasi padang itu. Gue gak bilang lo semua bodoh, tapi gue yakin sistem ini emang udah didesain biar kita semua nggak ngerti. Nah sekarang lo duduk yang manis di situ. Gue kasih tahu semuanya dari awal, pelan-pelan, biar lo semua gak jadi korban sistem lagi. Halo semua, perkenalkan nama gue Ari. Lo bisa panggil juga gue dengan sebutan nama Kang Botet. Di channel ini, gue biasa bahas soal ekonomi, sejarah, teknologi, dan isu-isu yang lagi rame. Jadi lo semua boleh subscribe kalau lo semua suka konten yang gue bagikan. Lo juga boleh follow sosial media gue lainnya seperti Instagram dan TikTok dengan nama Kang Botet juga. So segitu aja, let's go kita masuk ke videonya. Oke, jadi inflasi itu apa sih? Simple aja. Inflasi itu proses di mana nilai mata uang lo pelan-pelan kehilangan daya belinya. Artinya, duit lo 10.000 sekarang, itu gak bisa beli barang sebanyak 10.000 tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Contohnya deh, dulu lo bisa beli mie ayam dengan cuma harga 8.000, tapi sekarang mungkin lo sekarang cuma dapat topping angin doang. Nah, itu namanya inflasi, bro. Sebenarnya barangnya nggak makin mahal. Yang bener tuh nilai mata uangnya yang makin ampas. Dan yang nyebelin ya, ini bukan karena alam semesta lagi ngambek. Ini semua karena uang dicetak terlalu banyak. Titik. Uang baru terus ditambah ke dalam sistem. Tapi barang dan jasa jumlahnya ya segitu-gitu aja. Jadi supply uang numpuk, sementara barangnya nggak nambah. Dan jelas banget, harga-harga bakal loncat kayak orang lagi panik. Dan lucunya ya, pemerintah atau bank sentral malah bilang kalau inflasi itu sehat gitu. Gue bingung sehat dari mana ya. Mungkin sehat buat mereka yang pegang mesin cetak uang. Tapi buat rakyat, ya biasa sakit kepala tiap bulan ngelihat harga yang semakin mahal. Dan ada yang lebih parah lagi menurut gue, yaitu inflasi itu kerjanya diam-diam tapi nyakiti. Kayak mantan yang tiba-tiba ninggalin lo padahal kelihatannya masih sayang. Lo mungkin sekarang ngerasa biasa aja sampai tiba-tiba harga bensin naik, harga nasi padang naik, dan tiba-tiba uang jajan lo kayak menguap setiap bulan. Makanya yang paling bahaya dari inflasi itu bukan cuma soal harga naik, tapi karena orang-orang biasa dibikin nggak sadar. Lo semua kerja keras, nabung, tahan jajan, tapi pas uangnya mau dipakai, nilainya udah kempes kayak balon bocor. Dan lucunya lagi, setiap kali inflasi tinggi, pemerintah selalu datang bawa solusi. Misalnya naikin suku bunga, atau kasih BLT, atau kasih subsidi, yang ujung-ujungnya juga dicabut juga gitu. Itu kayak orang bakar rumah lo, terus datang bawa ember kecil buat matiin apinya. Nyeleneh gitu. So jadi kalau lo ngerasa makin miskin tiap tahun, padahal lo udah kerja keras banget, lo nggak gila bro. Itu emang sistemnya aja yang pelan-pelan bikin kita jadi sapi perah. Pertanyaannya sekarang, lo masih mau percaya sama sistem ini? Atau lo sekarang mulai nanya, kenapa bisa begini? Dan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Jadi gini, inflasi itu bukan kayak gempa bumi yang nggak bisa diprediksi. Ini sama sekali bukan bencana alam bro, tapi ini bencana sistem. Dan yang nyebabin ini semua tentu tangan manusia. Inflasi itu terjadi karena uang di sistem ekonomi terus bertambah, tapi barang dan jasa gak nambah sebanyak itu. Simple. Jadi uang makin banyak, tapi barang segitu-gitu aja. Dan alhasil, nilai uangnya jadi turun. Coba bayangin, lo hidup di desa, semua orang punya 1 juta. Harga bakso di desa itu 10.000. Tiba-tiba pemerintah datang bagi-bagi duit 1 juta lagi per orang. Sekarang semua orang di desa itu jadi punya 2 juta. Baksonya tiba-tiba jadi 20.000. Kenapa bisa begitu? Karena semua orang bisa bayar lebih.
tapi jumlah baksonya tetap segitu, nggak nambah. Jadi harga bakso itu naik bukan karena baksonya jadi enak, atau tukang baksonya yang tamak, tapi karena uang lo yang jadi lemah, uangnya kebanyakan gitu. Jadi daya belinya jadi loyo. Dan parahnya lagi, yang nyetak uang ini bukan lo semua, tapi elit-elit di atas sana. Bank sentral, pemerintah, mereka semua pakai alasan buat nyelamatin ekonomi. Buat stimulus lah, buat ini, buat itu. Padahal yang diselamatin ya perusahaan besar. Lo cuman dapat sisanya doang. Jadi inflasi itu bukan karena perang, bukan karena cuaca, bukan juga karena kondisi global. Itu semua cuma pembungkus. Inflasi terjadi karena uang dicetak. Titik. Jadi gini, kalau harga-harga pada naik gara-gara inflasi, semua orang jadi rugi dong. Ya, itu mungkin cuman setengah benar, bro. Karena pada kenyataannya, gak semua orang untung. Gak semua orang buntung. Ada juga yang justru untung besar. Sekarang coba deh lo pikir, kalau uang dicetak banyak-banyak, siapa orang yang pertama kali megang uang itu? Siapa orang yang paling cepat dapat akses ke uang yang baru itu? Jawabannya tentu orang-orang yang dekat sama sumbernya. Contohnya seperti pemerintah, pejabat, pengusaha besar, dan elit-elit lainnya. Mereka tuh bisa dapat uang baru lebih dulu sebelum nilainya turun. Dan pas uang itu nyampe ke tangan rakyat biasa, harganya sudah tidak sama lagi. Barang-barang udah naik duluan. Jadi uang yang lo pegang gak bisa beli sebanyak dulu. Contohnya gini deh, tahun lalu lo bisa beli ayam seharga 35.000. Tapi sekarang ayamnya udah 50.000. Tapi gaji lo semua naik cuman dikit. Dan itu pun kalau naik ya, yang rugi siapa? Tentu lo semua. Dan yang untung tentu mereka-mereka yang sempat beli duluan sebelum harganya naik. Mereka bisa beli tanah, properti, saham, emas. Sedangkan lo semua boro-boro beli aset. Buat makan aja udah ngos-ngosan gitu. So jadi kesimpulannya inflasi itu kayak maling halus. Nggak kelihatan, tapi nyolong nilai dari dompet lo secara pelan-pelan. Dan sayangnya ya, yang paling kerasa efeknya itu rakyat kecil. Sementara yang punya kuasa malah bisa manfaatin sistem ini buat makin tajir. Jadi mulai sekarang, kalau lo lihat harga naik-naik terus, lo semua harus tahu kalau lo itu bukan cuma korban. Lo juga jadi bagian dari permainan yang diatur buat nyedot nilai hidup lo semua dan dipindahin ke kantung mereka yang udah kenyang. Jadi gini bro, inflasi itu bukan cuma soal harga barang naik doang. Inflasi itu, gua bilang, trik licik dari sistem. Biar nilai duit lo pelan-pelan hilang. Kalau lo semua mikir inflasi itu terjadi cuma karena cuaca, bencana alam, atau alasan gak jelas lainnya, sudah dipastikan lo semua salah besar. Yang sebenarnya menyebabkan inflasi itu, ya uang yang dicetak terlalu banyak, tanpa kontrol. Makanya harga barang pada naik, tapi duit malah makin gak berharga. Yang paling kena imbasnya siapa? Lo semua. Kita semua, rakyat biasa, dan yang untung, tentu mereka semua yang bisa dapat akses duit lebih dulu. Jadi buat lo semua yang pengen selamat dari jebakan inflasi ini, jangan cuma ngeluh, pelajari sistemnya, pahami cara kerja uangnya. Kalau enggak, lo siap-siap aja, lihat isi dompet lo, makin tahun makin tipis, barang makin mahal, dan hidup makin susah.